Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala maslahatal jismi fi hadhil akwan wa maslahatar ruhi fil qurbi minallahir rahman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khalaqal jinana wal niran. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mahil kufri wat tughyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin asyrafil insan wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisah wal arba'un ba'dal mi'atain min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-246 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Innama wasi'akal kaunu min haitsu jusmaniyatuk walam yas'aka min haitsu subutu ruhaniyatik. Innama wasi'akal kaunu min haitsu jusmaniyatuk walam yas'aka min haitsu subutu ruhaniyatik. Hanya saja meluasi akan engkau oleh ini alam dari sekira-kira jasmani engkau, jusmaniyatuk, dan tidak bisa meluasi ini alam akan engkau dari sekira-kira rohaniyah engkau. Para muhibbin rahimakumullah, al-insan majmu'u tsnain. Manusia itu himpunan dua sesuatu yang dinamakan manusia. Himpunan dari dua sesuatu. Jismaniyatun wa ruhaniyatun. Ada jasmani, ada ruhani. Nah, itu manusia. Jadi manusia itu ada sisi jasmaninya, ada manusia itu sisi ruhaninya, lahir batinnya. Fal jismaniyatu wasi'aha hadzal kaun li'annaha munasabatun lahu wa masalihaha ghairu kharijatin anhu. Bermula jasmani manusia meluasi akan dia, mencukupi akan dia oleh ini alam, khususnya bumi. Bumi ini bisa memuat jasmani kita. Bumi ini bisa menanggung jasmani kita. Bumi ini bisa membatasi jasmani kita. Nah, dari sekian luas bumi, hanya berapa meter yang kita perlukan untuk kita. Nah, itu artinya bahwa jasmani manusia ini itu bisa dicukupi oleh bumi.
Karena itu jasmani manusia bersesuaian bagi ini alam, ini bumi. Jasmani kita ini bersesuaian dengan bumi. Nah, wa masalihaha, dan kemaslahatan jasmani ini tidak keluar dari bumi, dari alam. Makanan kita cukup di alam, di bumi ini ada. Minuman kita di bumi ini ada. Artinya keperluan jasmani kita itu tersedia di bumi ini. Fal insanu min hadzal wajhi la maziyyata lahu, maka bermula manusia dari sisi ini jasmani tidak ada keistimewaan baginya. Nah, manusia ini dari segi jasmaninya tidak ada kemuliaan, kekhususan, keistimewaan dari makhluk-makhluk yang lain. Bal huwa wa hayawanun sawa, bahkan si manusia itu dari segi jasmaninya dengan binatang sama. Binatang pun di bumi, dan kecukupan daripada binatang, kebutuhannya ada di bumi ini. Makannya binatang misalnya rumput ada di bumi, sama minumnya binatang ada di bumi. Nah, sama seperti manusia, dari segi jasmaninya sama dengan binatang, tidak ada kelebihan, tidak ada kelebihan daripada manusia. Nah, warruhaniyatu, sedangkan rohani manusia, la yasa'uha hadzal kaun. Nah, rohani manusia itu tidak bisa meluasi, membatasi akan dia ini alam, ini bumi, rohani kita. Nah, itu kada bisa dibatasi oleh si bumi ini, oleh si alam ini. Li'annaha ghairu munasabatin lahu, karena rohani manusia itu tidak ada kesesuaiannya dengan alam ini. Kalau alam bumi ini bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, bisa dirasa. Tapi kalau rohani manusia, nah kada bisa. Bisa kita melihat rohaninya si fulan, bisalah kita menyentuh rohaninya si fulan, nah kada bisa. Nah, oleh karena itu rohani manusia ini kada berkesesuaian dengan alam ini, dengan bumi ini. Walaysa laha ghizaa'un bihadzal kaun ail ard, dan tidak ada bagi rohani manusia ini makanannya di bumi ini. Nah, kalau jasmani kita itu makanannya ada di bumi, tapi kalau rohani kita makanannya tidak ada di bumi ini. Warruhaniyah laisa laha ghizaa'un bihadzal kaun. Rohani kita tidak ada makanannya, tidak ada kebutuhannya di alam ini, di bumi ini. Kenapa sebabnya? Karena kada cocok, kada sesuai. Rohani kada bisa dilihat, didengar, disentuh. Nah, kalau bumi ini bisa dilihat, bisa disentuh. Kaulah kita memberi makannya rohani lawan beras, kada kawa. Kaulah kita memberi makannya rohani lawan apa misalnya roti, kada bisa. Tapi kalau menganyangi parut, mau roti itu. Makan roti sepiring, kanyang parut. Parut itu jasmani. Tapi kalau mengenyangkan rohani, kada kawa roti. Kada bisa. Karena kada ada persesuaian antaranya itu rohani dengan yang di bumi ini.
Bal gizauha, bahkan makanannya ruhaniyah itu, makanannya ruhani manusia itu al-azkar, zikir-zikir. Nah itu makanannya ruhani. Zikir-zikir, wa doa, doa, wa qiraatul Quran, baca Quran, wa gairuha, dan selainnya minat taat, daripada amal-amal kebaikan. Nah, jadi kalau kita berzikir misalnya 100, 1000, nah kenyang rohani kita. Kenyang rohani kita. Kalau kita baca Quran 1 juz misal, nah itu sihat rohani kita. Karena kalau diberi makannya lawan roti, lain persesuaiannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fahimmatul insan ila gizail jasmaniyah wa nadharuhu lahu yahuttuhu ila asfalis sabilin. Mementingkannya manusia kepada makanan jasmani, memikirkannya manusia kepada makanan jasmani, itu menurunkan derajat manusia kepada titik yang paling di bawah. Kita misalnya mementingkan makanannya jasmani, itu yang kita pentingkan. Yang penting mata nyaman, telinga nyaman, perut kenyang, awak sihat, itu yang penting. Nah kalau itu hanya pikiran manusia, itu akan merendahkan derajat manusia itu sendiri kepada titik yang paling di bawah. Artinya apa? Lebih hina daripada hewan. Lebih hina daripada hewan. Yang kita pikirkan ini kayak apa? Makan nyaman, kayak apa minum nyaman, kayak apa guring nyaman, kayak apa parut kenyang, kayak apa bebini supaya nyaman, belaki supaya nyaman. Itu yang dipikirkan, itu aja. Itu menurunkan kedudukan kita kepada derajat yang paling di bawah. Lebih hina daripada binatang. Wa nadharuhu ila ma yuqarribuhu ila Allah min at-ta'ah yarfa'uhu ila a'la illiyin. Dan wa himmatuhu wa nadharuhu, mementingkannya manusia, memikirkannya manusia kepada sesuatu yang mendekatkan dia daripada Allah, daripada ketaatan, itu mengangkat derajat manusia kepada paling tinggi daripada yang tinggi, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mementingkan taat kepada Allah, nah, mementingkan makanan rohaniah, kayak apa taat kita supaya bagus, kayak apa ibadah kita supaya bagus, kayak apa baca Quran kita supaya bagus, kayak apa zikir kita supaya khusyuk, kayak apa baca Quran kita supaya paham. Itu yang kita pikirkan, itu yang kita himati, itu akan meninggikan derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Para muhibbin rahimakumullah, jadi itu maksudnya bahwa bumi ini hanya bisa memuat jasmani kita, rohani kita bumi kada bisa. Sebab apa? Karena antara bumi dengan jasmani ada persesuaian. Jasmani dari tanah dan kebutuhannya pun ada di tanah. Sedangkan rohani bukan dari tanah. Rohani bukan dari tanah. Kebutuhannya pun tidak ada di tanah. Nah, pada diri manusia ini ada dua itu bersatu, jasmani dan rohani. Dan kedua-duanya mesti dituntut untuk sehat, untuk baik, baik jasmani maupun rohani. Kam min insanin sahihin jismuhu wa ruhuhu maridun da'ifu. Berapa banyak manusia yang sihat jasmaninya, sedangkan ruhnya sakit dan lemah. Banyak manusia jasmani sihat, kalau ada penyakit,
Karena makan teratur, minum teratur, olahraga teratur, 4 sihat 5 sempurna. Sihat jasmani. Tapi waruhuhu maridun da'ifu, ruhnya sakit dan lemah. Ruhaninya ini manusianya lemah, sakit. Wa kam min insanin saqimin jismuhu wa ruhuhu sahihun qawiyyu, berapa banyak manusia yang sakit jasmani tetapi ruhnya sihat dan kuat. Ada orang yang secara fisik sakit, kada bisa berduduk, kada didudukakan, kada bisa berdiri, kada didiriakan, sakit, jasmani sakit. Tapi orang ini 10.000 sehari zikirnya, sekian juz baca Qur'annya. Nah ini orang rohani sihat, tapi jasmaninya sakit. Berapa banyak manusia yang sihat jasmaniyah, rohaniyah sakit. Berapa banyak manusia yang sakit jasmaninya tetapi sihat rohnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, sukmul jismi yantahi bil maut wa sukmur ruh yantahi bin nar. Sakit jasmani ujung-ujungnya mati. Sakit jasmani berkesudahan dengan mati. Kayak apa aja orang sakitnya, bila mati hilang. Adalah orang mati kelupuk-kelupuk, bila mati habis. Kayak apa aja sakitnya jasmani, bila mati selesai. Wa sukmur ruh yantahi bin nar. Tetapi kalau sakitnya itu rohani, itu ujung-ujungnya kita masuk neraka. Ujung-ujungnya ke neraka. Kalau orang yang sakit rohani, nah ini kayaknya ujungnya masuk neraka. Dan berkepanjangan waktu yang lama. Nah oleh karena itu, sakit jasmani ini berujung kepada kematian, sakit rohani berujung kepada neraka. Yang bagi lil insan ayyahtamma bi islahi rohaniyatih, sayogianya manusia itu mementingkan kemaslahatan rohaninya, paukah timamihi bi islahi jismaniyatihi, melebihi mementingkan pada kemaslahatan jasmaninya. Nah itu sebabnya. Jadi semestinya kita ini lebih mengutamakan kesehatan, kemaslahatan rohani. Semestinya itu yang diutamakan. Melebihi daripada mengutamakan kemaslahatan jasmani. Jadi kalau kita misalnya berjalan ke suatu tempat, dan kita periksa tempat itu, kawak ada sembahyang di situ, kawak ada berwudu situ, itu yang utama kita cari. Jangan dipikirkan kita kasih itu kawak makan di situ, nah itu dikirakan jasmani, ngarannya lebih dahulu. Kita ke satu tempat, anak berjalan, nak kemana, dan kita pikiran kawak ada sembahyang di situ. Ada kadang untuk berwudu, kayak apa gelang di sana, kawalah beribadah. Itu satu bukti kita mengutamakan kesehatan rohani. Kalau kita kadang memikirkan itu, makan kawalah di situ. Kadang memikirkan kayak sembahyang, nah itu berarti kita mengutamakan jasmani. Dalam sebuah hadis disebutkan, himmatul mu'min as-sawmu was-salah wa himmatul munafik al-batnu wal-farj. Yang dipentingkan oleh orang beriman itu sembahyang, puasa, beribadah. Itu yang dipentingkan oleh orang beriman. Nyaman kada beribadah, kawa kada beribadah,
Itu yang penting. Kalau aku bekerja ini pekerjaan, kawa kada aku sembahyang, kawa kada aku berbuat jujur, kawa kada bersikap adil. Nah, itu orang beriman. Ada pekerjaan bagus, gajinya besar. Orang beriman pasti berpikir, kalau aku terima pekerjaan itu, bisa kada aku jujur? Nah, kawa kada sembahyang, bisa kada puasa? Nah, itu orang beriman. Yang dipentingkannya itu ibadah. Wahimmatul munafik, sedangkan yang dipentingkan oleh orang munafik itu al-batnu wal parju, parut dan paraj. Mun aku begawi itu kawa kada makan, kawa kada berkumpul bini. Nah, itu dipikirkannya. Ada pekerjaan gajinya larang, aku terima itu, kawa kada bulik berkumpul bini, kawa kada makan nyaman di situ. Nah, itu orang munafik. Yang dipikirkannya cuma urusan perut dan kemaluannya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa rohaniyah itu lebih utama diperhatikan. Namun jangan lupa memperhatikan jasmani. Nah, itu artinya. Yang utama diperhatikan rohani. Jangan lupa memperhatikan jasmani supaya kedua-duanya bagus. Jangan dibalik. Bekerja mati-matian, jangan lupa sembahyang. Itu balik ngarannya. Itu dibalik. Maksudnya beribadahlah kamu kepada Allah, jangan lupa bekerja. Nah, jangan bekerja, jangan lupa ibadah. Terbalik ngarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Tafsir ayat ini adalah beribadahlah kamu kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jangan lupakan dunia. Nah, jangan lupakan dunia. Karena dunia ini tempat hidup kita, tempat bercucuk tanam kita untuk akhirat. Nah, itu yang bujur. Pentingkan urusan rohani kita supaya sihat, supaya kenyang, supaya bagus. Tapi jangan lupa memikirkan jasmani kita. Nah, itu yang tepat sudah. Jangan dibalik-balik. Bila terbalik juga. Kebiasaan kita selama ini ya kayak itu. Kenapa pikirkan dulu? Jangan lupa sembahyanglah. Jangan diingat baca Yasin. Nah, musinya sembahyang, baca Yasin, berselawat, berzikir. Jangan diingat makan. Nah, itu yang jujur. Jangan diingat makan. Jangan diingat minum, jangan diingat guring. Nah, itu orang-orang yang mementingkan rohaninya. Sakit rohani berujung neraka, sakit jasmani berujung mati. Tinggal kita milih. Tapi yang dituntut tentu kedua-duanya. Jasmani kita bagus, tapi rohani lebih bagus daripada jasmani. Para muhibbin rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa tanda-tanda sihatnya rohani seseorang. Apakah rohani kita ini sihat atau kada? Nah, kalau jasmani kita sihat atau kada tuh kita kalau tahu di pelajaran-pelajaran kesehatan. Atau bertakun lawan dokter, lawan mantri. Diperiksa darah, oh kada normal, periksa ini. Nah, itu kawa diperiksa. Nah, mengetahui rohani kita apa sihat atau kada, ujar para ulama mengatakan ada 4 tandanya. Mendeteksi nih rohani ini apakah parah atau kada. Jangan banget rohani kita nih. 1, khiffatut ta'at, rajin berbuat taat. Rajin berbuat taat. Kayak orang sihat jasmani. Orang tuh sihat jasmani, rajin banget makan apa aja dimakannya. Orang sihat jasmani, kalau ada penyakit apapun, semua makanan dimakaninya. Nah, orang yang sihat rohani itu khiffatut ta'ah, dia ringan melakukan taat. Kada ada rasa berat. Nah, kada ada rasa berat.
Karena taat ini makanan rohani. Nyaman melakukan taat, ketujuh dengan taat. Yang kedua, halawatuha wa lazzatuha. Lezat dan manis. Nyaman. Tanda rohani sihat. Baca zikir nyaman, baca salawat nyaman, baca Quran nyaman. Sama tubuh sehat. Tubuh sehat, makan ini nyaman, makan ini nyaman. Kalau tubuh sakit, makan ini pahit, makan ini pahit. Tubuh sakit. Nah, surungi satruk nang manis, minum ya tuh kada hakun. Napa pahit? Orang garing. Makan apa aja kada bau, kada beliur, pahit. Kenapa? Jasmaninya sakit. Nah, orang yang rohani sakit demikian. Suruh berzikir, ulir. Baca Yasin, dandak. Kenapa? Rohaninya sakit. Kalau rohani sehat, jangan Yasin. 5 kali Yasin dibacanya. Orang yang rohaninya sehat. Yang ketiga, khaufu fautiha, takut keluputan taat. Ini paling takutan keluputan taat itu. Nah, paling takutan keluputan. Kada sempat sembahyang, kada sempat baca Quran, kada sempat paling takutan itu. Sama kayak jasmani, paling takutan kehabisan makanan. Nah, keluputan makanan paling takutan jasmani. Nah, kalau rohani paling takutan keluputan taat ini. Iya, nah orang guring memasang alarm. Ini guring nih. Mengkada ba alarm kan bisa terliwat sembahyang nih. Mengkada ba alarm kan subuh tak pukul 7. Ya, takutan kalau putan subuh itu lalu alarm diandaknya jam 5. Kenapa takutan kalau putan subuh? Ini tanda rohani yang sehat. Orang rohani kada sehat kada peduli guring jam 10 kau bangun kada ada urusannya. Itu orang rohani yang sakit. Kalau orang rohani sehat bah kada bani takutan. Andak alarm bepasan siapa lawan bini, lawan laki. Ini orang bang garak. Nah, karena takutan ketinggalan sembahyang subuh. Nah, itu orang rohani sehat. Tahu khawfu fautiha keluputan, takut keluputan taat. Yang keempat, wanada mufautiha. Menyesal keluputannya itu. Kalau sudah macam-macam cara, tetap kada sempat juga, nah menyesal. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in banyak mengisahkan riwayat-riwayat bahwa sahabat Nabi dahulu tuh kada bamik sembahyang berjamaah itu. Ya, azan, siapa ada suara azan itu nyaringnya, nggak ada bamik itu. Jadi sahabat-sahabat yang jauh rumah tuh kadang-kadang kada mendengar orang azan. Nah, sampai ke masjid sudah tuntung berjamaah. Nah, menyesal kalau putan sembahyang berjamaah, menyesal. Dan macam-macam mereka menebus sesalnya itu. Ada dengan sembahyang asar 27 kali diulang. Karena berjamaah itu kan melebihi 27 kali sembahyang. Diulang asar 27 kali. Daripada saking menyesalnya itu. Nah, itu tanda orang-orang yang rohaninya sehat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kesehatan jasmani itu diperlukan, dan yang lebih perlu lagi, lebih penting lagi adalah kesehatan rohani kita. Karena dengan sehatnya rohani itulah kita akan dapat keberuntungan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya ayyuhar-rajul minhu syafa'atan sallu وسلم تسليما اللهم صل وسلم